Bismillahirrahmanirrahim. Tafadhol Ustaz. Baik. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat, karunia dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari ini kita bisa berkumpul yang insya Allah yang semuanya kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan insya Allah berkumpulnya kita di pagi hari ini melalui Zoom dalam rangka untuk talabul ilm, dalam rangka untuk menuntut ilmu yang menjadi kewajiban kita sebagai seorang muslim. Dan insya Allah taala yang akan mengisi materi di kajian parenting di pagi hari ini insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz Al-Fadhil Ustadz Nizar Sa'ad Jabal LC MPD hafizahullah ta'ala, dan insya Allah beliau akan bergabung. Insya Allah kajian akan dimulai atau penyampaian materi akan dimulai pada jam 10 oleh Ustadz Nizar. Baik, Abah dan Ummahat, kami ucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Selamat datang. Kemudian kami ucapkan jazakumullahu khairan. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada para orang tua dari wali murid, siswa dan siswi sekolah GAIS yang semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang telah berkenan hadir dan meluangkan waktu untuk menghadiri kegiatan parenting Sekolah GAIS Jakarta. Mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaat dan kita diberikan ilmu yang bermanfaat oleh Allah Subhanahu wa taala dari kajian nanti. Sesuai dengan informasi yang sudah disampaikan baik itu dari media informasi sekolah maupun di tiap-tiap grup wali kelas, di antara agenda kita di pagi hari ini yang pertama adalah yaitu pembukaan dan sambutan dari Ketua Yayasan YPPAM Al-Qori yang akan disampaikan langsung nanti oleh Ustadz Al-Fadhil Abu Hanifah Marsono MPDI. Kepada Al-Ustadz Marsono MPDI hafizahullah ta'ala, al-waktu iyahu falyatafaddal alaihi mashkura. Waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Yang kami hormati guru kita Al-Ustadz Nizar Sa'ad Jabal LC MPDI hafizahullah ta'ala, yang kami hormati Kepala Sekolah SD GAIS Ustadz Khalif, dan yang saya hormati para asatidz dan asatidzat
SD GAIS. Yang kami hormati para orang tua, wali murid SD GAIS. Mudah-mudahan semuanya senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, marilah kita senantiasa panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita sekalian, sehingga pada kesempatan pagi yang berbahagia ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita dipertemukan di majelis yang mulia ini melalui online dalam rangka untuk thalabul ilmi, menambah ilmu, menambah wawasan, dan mudah-mudahan nanti kita bisa mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabat dan para pengikutnya hingga yaumil akhir. Bapak Ibu wali murid SD GAIS dan segenap asatidz dan asatidzat SD GAIS yang saya hormati, saya selaku Ketua Yayasan Peduli Pendidikan Anak Muslim Al-Qori, yang pertama mengucapkan ribuan terima kasih kepada kepala sekolah dan segenap guru dan karyawan yang telah berusaha semaksimal mungkin untuk menyiapkan persiapan kegiatan belajar mengajar secara online yang dipersiapkan siang dan malam. Mungkin kalau ada pilihan, ya guru itu disuruh memilih belajar online dengan offline, tentunya guru itu memilih secara offline atau secara langsung. Karena kegiatan online ini banyak menyita waktu para guru, seakan-akan 2 kali kerja. Ya. Selain menyiapkan bahan, ya harusnya malam itu sudah istirahat, guru harus menyiapkan dengan persiapan mengajarnya, entah dengan merangkum, entah dengan presentasi, dan lain sebagainya dalam bentuk-bentuk media pembelajaran. Ya, kalau langsung mungkin guru lebih simpel, selesai, tidak ada beban lagi. Ya, ini secara online ini memang sangat dirasakan oleh semua guru, bukan hanya SD GAIS saja, tapi hampir semua sekolah merasakan. Guru itu menjadi beban tersendiri, ya. Namun dengan adanya tantangan yang ada, ya, justru guru juga semakin meningkat. Meningkat dalam arti hal-hal yang belum pernah dilakukan, dia harus melakukan, tentunya harus banyak belajar. Belajarnya bisa secara mandiri dengan tanya kepada yang ahlinya atau pada belajar secara kelembagaan. Dan ini sisi positifnya, guru lebih banyak belajar untuk menyiapkan KBM secara online. Ya. Namun kalau secara pilihan dari segi letih dan tidaknya mungkin lebih baik secara offline atau secara langsung. Ya, kami ucapkan juga jazakumullah khairan katsira kepada para orang tua, ya, atau wali murid yang telah menyediakan sarana dan prasarana KBM di rumah. Ya. Agar Anda di rumah juga bisa belajar dengan nyaman, dan juga orang tua pada saat pandemi ini mau tidak mau, ya, agar sukses KBM secara online harus ada pendampingan orang tua. Selain pendampingan juga pengawasan. Sebab di sisi lain memang masa online ini atau KBM secara online
guru juga ada seakan-akan ini sebuah musibah baru. Musibah baru terkait dengan teknologi, yakni gadget atau mungkin internet ya. Yang mana anak-anak usia SD itu memang seharusnya jauh dari gadget atau HP atau internet. Yang fokus harusnya belajar. Namun qadarullah ya, dalam kondisi saat ini kita sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak hanya di Indonesia saja, melainkan juga hampir seluruh dunia sedang mengalami pandemi COVID-19. Oleh sebab itu, sekali lagi peran orang tua di rumah, pendampingan, juga menemani anak-anak, juga mengontrol anak-anak, juga mungkin banyak bertanya kepada orang tua, ya ini dibutuhkan kesabaran yang tinggi oleh orang tua, apalagi orang tuanya yang masih kerja, ini tentunya orang tua harus bisa mengatur dengan baik supaya anak-anak di rumah tetap belajar dengan baik. Tentunya tidak jika tidak mampu mendampingi secara langsung, mungkin ada pendelegasian dari keluarga untuk mendampingi Ananda supaya kegiatan KBM di rumah itu bisa berjalan dengan sebaik mungkin. Jika nanti ada hal-hal yang perlu ditanyakan, perlu disampaikan terhadap materi pembelajaran, mungkin Bapak Ibu wali murid bisa menanyakan kepada wali kelas masing-masing, ya tentunya dengan cara-cara yang terbaik, ya dengan adab yang baik. Kita semuanya mencari solusi yang terbaik di masa-masa pandemi ini agar kegiatan KBM tetap berjalan dengan sebaik mungkin. Sekali lagi kami ucapkan atas nama yayasan mengucapkan jazakumullahu khairan katsira ya kepada segenap guru ya dan karyawan, juga kepada orang tua yang saat ini memang seakan-akan KBM itu kepada rumah masing-masing, terutama pada ibu ya. Al-ummu madrasatul ula. Ibu adalah pendidikan paling utama. Ini mudah-mudahan jadi diri seorang ibu tetap membawa manfaat bagi putra-putrinya, terutama di rumah, tetap mendidiknya, mengajarnya sesuai dengan apa yang disampaikan oleh para asatidz dan asatidzat yang ada di SDKS. Ya. Dan kita berdoa mudah-mudahan pandemi ini segera berlalu dan kondisi semakin membaik dan normal kembali, dan KBM secara langsung bisa berjalan dengan baik dengan tatap muka secara langsung. Ya. Sekali lagi kami mengucapkan jazakumullah khairan katsira atas segala bentuk partisipasinya dari para orang tua atau wali murid yang telah membantu dengan berbagai macam cara, ya dengan pemikiran, ya saran, dan juga harta bendanya untuk melengkapi kelengkapan sarana prasarana di GAIS. Dan alhamdulillah yayasan berusaha menyiapkan persiapan surprise sampai saat ini musola itu sudah dibuat menjadi kelas ya, dan mudah-mudahan sebentar lagi selesai, dan mudah-mudahan nanti suatu saat KBM offline atau langsung sudah siap ya menampung anak-anak untuk belajar lebih nyaman, lebih tertib, dan lebih maksimal. Ya. Tentunya mudah-mudahan kita berharap para murid mendapatkan ilmu yang manfaat, yang menyelamatkan dunia dan akhirat. Demikian sambutan dari kami selaku Ketua Yayasan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Sekali lagi selamat berjuang kepada para guru dan juga kepada orang tua. Mari kita saling bersinergi, kerjasama dengan sebaik-baik mungkin
agar kegiatan belajar mengajar di sekolah GAIS dapat berjalan dengan baik. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Syukran wa jazakumullahu khairan kepada Ustaz Abu Hanifah Marsono, MPDI Hafizahullah Ta'ala, atas sambutannya. Kemudian sebelum kita mulai kajian kajian parenting di pagi hari ini, ada beberapa hal yang ingin kami ingatkan kepada aba dan ummahat yang mengikuti kajian parenting di pagi menjelang siang ini. Yang pertama, mari kita mengikhlaskan niat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian nanti ketika kajian sudah dimulai, diharapkan kita semuanya untuk tetap menjaga adab, terutama tidak menghidupkan mikrofon ketika Al-Ustaz nanti menjelaskan atau menyampaikan materi kajian. Kemudian insya Allah nanti ada sesi tanya jawab. Silakan kepada aba dan ummahat yang ingin bertanya, boleh langsung bertanya kepada Ustadz dengan raise hand atau jadi kita bisa membuka pertanyaan secara langsung ya kepada Ustadz. Ya, jadi nanti langsung bertanya saja kepada Ustadz. Atau kalau memang ada pertanyaan dari via chat, nanti insya Allah kita akan bacakan juga. Baik, kita masih menunggu Al-Ustadz Nizar Saad Jabal, LC MPD Hafizahullah Ta'ala untuk bergabung, karena sampai saat ini masih lagi dihubungi untuk segera bergabung di Zoom. Jadi mohon kesabaran dari para orang tua, aba dan ummahat, wali murid dari siswa dan siswi sekolah GAIS Jakarta. Insya Allah kalau beliau sudah bergabung, kita langsung akan mulai kajiannya. Oke. Sepertinya sudah terkoneksi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan Ustaz. Ahlan bikum. Kaifa halukum ya Ustaz? Alhamdulillah bi khair tayyib. Baik, mungkin kita langsung mulai saja Ustaz untuk ke kajiannya. Ya. Baik, untuk menghemat waktu kita langsung mulai saja karena Ustaz Nizar Hafizahullah Ta'ala sudah bergabung dengan kita. Kepada Al-Ustaz, al-waktu iyahu falyatafaddal masykura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Bini'matihi tatimmu salihat. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Para Bapak Ibu sekalian dan kepala sekolah, guru-guru semuanya, semoga Allah senantiasa mencurahkan rahmat-Nya kepada kita. Afwan, ini adminnya mungkin suaranya perlu dirapiin lagi, kok balik sama saya ini suaranya. Ya, nah ini udah enggak deh. Ya, oke. Ya, Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillah Allah pertemukan kita
di majelis ini. Semoga ini menjadi majelis ilmu yang bermanfaat buat kita semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa meneguhkan kita, meneguhkan iman kita, meneguhkan diri kita, kaki kita untuk tetap mengamalkan Islam yang hak. Alhamdulillah atas nikmat iman, nikmat kita berada di atas sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di atas banyaknya menjamurnya fitnah syahwat, fitnah syubhat. Kita terus berdoa agar kita diberikan tetap berada di atas petunjuk Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Ya, temanya cukup menarik hari ini ya, tema tentang pendidikan di masa pandemi seperti ini ya. Kayaknya tema ini banyak diangkat oleh sekolah-sekolah ya. Ya, banyak sekolah-sekolah dengan kegiatan-kegiatan parentingnya mengangkat tema yang seperti ini. Pendidikan di saat pandemi gitu ya. Ada sebuah cerita menarik disampaikan oleh murid-murid dari Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala. Di mana kita tahu Imam Ahmad ini rohal, orang yang kerap kali melakukan perjalanan. Ya. Beliau sering kali melakukan perjalanan keluar kota, bahkan keliling. Ya, umurnya dipakai untuk berkeliling, dan seperti itulah para ulama hadis. Ya. Seperti itu para ulama hadis, di mana mereka senantiasa berkeliling dari satu kota ke kota yang lain, bukan jalan-jalan, bukan rekreasi. Kita keliling rekreasi, tapi kalau mereka para ulama dahulu kelilingnya adalah mencari hadis. Mereka rahimahumullah taala mencari hadis, satu hadis bisa sebulan, bisa 2 bulan, bisa 3 bulan. Mereka untuk mencari satu hadis saja. Ada seseorang bertanya kepada Imam Ahmad, "Ila mata tatlubul hadits ya Imam?" Ya Aba Abdullah, sampai kapan engkau mencari hadis, wahai Abu Abdullah, wahai Imam Ahmad Ibn Hanbal? Sampai kapan engkau ingin mencari hadis? Lalu beliau menjawab dengan jawaban yang simpel ya, ilal mamat, sampai mati kita akan terus mencari hadis. Ya, kalau belum mati kita nggak akan berhenti untuk mencari hadis. Inilah prinsip dasar yang harus kita pahami para jemaah, Bapak Ibu sekalian, bahwa mencari ilmu ini tidak dibatasi dengan selesainya jenjang pendidikan. Ya, pahami ini dengan baik. Terkadang mindset yang ada di masyarakat sekarang itu bahwa mencari ilmu itu habis di masa jenjang pendidikan berakhir. Ini mindset yang terjadi di masyarakat. Ya, kalau sudah sampai itu mereka akan berhenti untuk mencari. Selesai dari kuliah, ya udah dia nggak akan mencari lagi. Kalau dia bekerja, ya udah dia hanya bekerja aja. Ilmu yang dia miliki tidak dikembangkan. Jangankan dikembangkan, ditelaah ulang aja tidak. Ya, ditelaah ulang aja tidak. Ya, merasa dirinya sudah hebat gitu ya. Apalagi dikembangkan. Ya. Cenderung stagnan. Dokter juga sama. Ya, semua cenderung dengan kondisi dia mutar dan seperti bola yang hanya berputar saja. Padahal seharusnya tidak. Ya, kita jenjang pendidikan itu tidak akan berhenti dengan berhentinya pendidikan, itu tak akan berhenti dengan berhentinya jenjang pendidikan, tidak ya. Jangan keliru ya, kita belajar apalagi berkaitan dengan belajar din. Seperti ungkapan tadi itu, sampai kapan kita mencari hadis? Sampai mati. Sampai kapan kita belajar? Ya seterusnya sampai mati. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hal ini, "Fa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin." Beribadalah kalian kepada Allah sampai datangnya yakin. Apa yang dimaksud yakin di sini? Ya, apa yang dimaksud yakin? Nah, yakin ini adalah kematian. Ya, yakin di sini adalah kematian. Inna kunna min qablu, dulu kami di dunia lalai. Ya, dulu kami di dunia
banyak berbuat kemaksiatan sampai datanglah yakin, wafat. Ya, ini di surat Al-Mulk. Dan juga sabda Rasulullah SAW berkaitan dengan Utsman bin Maz'un. Amma Utsmana faqad ja'ahul yaqinu min Rabbih. Adapun Utsman bin Affan, Utsman bin Maz'un telah datang yakin, yaitu kematian dari Rabbnya. Dari al-yaqin adalah kematian. Beribadahlah kalian kepada Allah sampai kematian. Dan ibadah itu tidak akan bisa dilakukan dan tidak akan dikatakan benar kecuali dengan ilmu. Berarti makna ayat ini, belajarlah, berilmulah, karena itu adalah ibadah sampai kematian tiba. Jadi dari sini tidak ada istilah belajar itu hanya sebatas di sekolah atau di bangku sekolah, tidak. Nah, kondisi ini bisa kita rasakan sekarang ketika pandemi. Ya, ketika orang merasa bahwa pendidikan itu hanya sebatas di bangku sekolah, seakan-akan tak afdal dia kalau nggak datang ke sekolah. Padahal pendidikan itu adalah pendidikan yang bersifat sepanjang hayat. Nah, konsep pendidikan sepanjang hayat ini bukan diungkapkan oleh orang-orang Barat sebetulnya, tapi hadhihi bid'atuna ruddat ilaina. Jadi inilah dagangan kita, inilah Al-Quran. Tapi kenapa kita kok yang diajari dengan konsep itu? Padahal ini yang kita punya. Ini yang pertama yang ingin saya sampaikan. Bahwa pendidikan itu sepanjang hayat. Begitu pula kita sebagai orang tua, kita tidak boleh berhenti dari yang namanya belajar. Ya, karena kita dimintain pertanggungjawaban oleh Allah kelak di akhirat. Ya, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap diri kita ini pemimpin. Dan setiap diri kita ini kelak akan dimintain pertanggungjawaban oleh Allah atas apa yang kita pimpin. Warrajulu ra'in ala ahli baitih. Laki-laki itu pemimpin bagi keluarganya. Dan nanti akan dimintain pertanggungjawaban laki-laki ini atas apa yang dia pimpin pada keluarganya. Wal mar'atu ra'iyah, dan perempuan itu, istri itu juga pemimpin ala baiti zaujiha, atas apa yang ada dalam rumah suaminya. Dan dia pun akan dimintain pertanggungjawaban oleh Allah atas apa yang dia pimpin. Wa mas'ulatun an ra'iyatiha. Kayak Allah mengatakan ar-rijal qawwamuna 'alan nisa, laki-laki itu pemimpin bagi istrinya. Jadi kita semua dituntut untuk melakukan kewajiban ini. Dan kewajiban itu tidak akan bisa dilakukan kalau kita tidak memiliki ilmu. Maka yang terjadi adalah kerusakan daripada kita membangun. Ya, makanya ku anfusakum wa ahlikum nara. Jaga diri kalian dahulu, kemudian baru jaga keluarga kalian. Nah, ini nggak mungkin terjadi tanpa ilmu. Berarti kita orang tua pun dituntut untuk berilmu. Jangan kita menuntut, kemudian kita tidak mau melakukan apa yang kita tuntut. Pepatah Arab mengatakan faqidus syai'i la yu'ti. Orang yang kehilangan sesuatu dia tidak akan bisa memberi. Ya. Orang yang kehilangan sesuatu dia tidak akan bisa memberi. Ya, bagaimana kita akan memberi? Bagaimana kita akan mengarahkan anak-anak? Bagaimana kita akan mengarahkan keluarga sedangkan kita sendiri tak paham. Ya. Ingat, faqidus syai'i la yu'ti. Orang yang kehilangan sesuatu pasti dia tidak akan bisa memberi. Bagaimana orang tua akan menjadi pendamping? Bagaimana orang tua akan menjadi pengarah, pembimbing, pendidik, edukator dan sebagainya kalau orang tua sendiri tidak mau berilmu? Ya, pahami ini. Yang pertama adalah bahwa pendidikan itu sepanjang hayat. Ya, tak kenal umur, tak kenal usia, tak kenal waktu. Akan berhenti pendidikan ini kapan? Di saat orang sekitar kita mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saat itu baru berhenti kita dari mencari ilmu. Kemudian yang kedua, orang tua juga itu tadi, orang tua bertanggung jawab terhadap apa yang ada di keluarganya. Berarti orang tua dituntut untuk belajar dahulu. Ya, ibda binafsik wa biman ta'ul. Mulailah dari diri Anda, kemudian dari keluarga Anda. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW kepada para sahabatnya, irji'u ila ahlikum wa 'allimuhum shalah kama ra'aitumuni usalli. Ya. Kemudian Rasulullah mengatakan kepada para sahabat apa? Irji'u ila ahlikum, pulanglah kalian, temuilah keluarga-keluarga kalian.
Ajarkanlah kepada mereka sholat sebagaimana kalian telah melihat sholat, telah melihat aku sholat tadi. Jadi tadi kalian sudah sholat sama saya. Seakan-akan Rasulullah mengatakan demikian. Tadi kalian melihat kalian telah belajar sholat dengan saya, melihat sholat saya. Berarti kalian telah belajar. Sekarang pulanglah, ajarkan sholat yang telah kalian pelajari itu kepada keluarga-keluarga kalian. Jadi mulailah orang tua untuk belajar. Ya, orang tua yang tidak memiliki ya dia tidak akan memberi. Jadi kita ini maunya nuntut tapi kita tidak mau memberi. Tidak mungkin. Nggak ada ceritanya seperti ini. Ya, kita nuntut anak-anak untuk begini dan begitu, tapi kita sendiri tidak mau. Hadza aib. Ini aib ini. Ya. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum afala taqilun. Apakah kalian menyuruh orang lain untuk berbuat kebaikan sedangkan kalian sendiri tidak mau melakukannya? Apakah kalian itu tidak memiliki akal? Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Jadi ini pukulan berat bagi orang tua di saat kondisi seperti ini. Akan kelihatan kondisi seperti ini. Dahulu mungkin ketika normal itu pagi-pagi anak-anak sudah berangkat ke sekolah. Pulang-pulang dia sudah capek, apalagi yang full day ya. Sore dia sudah tinggal capeknya pulang. Ya, maghrib mungkin ada tilawah lagi, ada kegiatan ini itu. Kemudian isya dia tidur, sudah. Di rumah tinggal terasa istirahatnya saja. Nah, sekarang bagaimana? Sekarang akan kelihatan. Apakah orang tua mau menunjukkan hal itu atau tidak? Kalau memang selama ini orang tua tidak menunjukkan bahwa dia adalah orang yang berilmu, adalah orang yang belajar, pasti orang tua akan mengalami kesulitan yang luar biasa. Pasti orang tua akan mengalami kesulitan. Contoh, kita bukan background orang yang ngerti matematika, contohnya. Ngerti sains. Ketika ada PR, pelajaran sains, pusing kita. Ini hitung-hitungan apa ini? Saya nggak paham ini. Ya, tapi orang tua yang bijak adalah orang tua yang mau bertanya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ya, bertanyalah kepada orang yang enggak paham. Ya, bertanyalah kepada orang yang paham, ahlu dzikr, jika kalian tidak paham. Komunikasi sama guru, nanya kepada guru. Ini ilmu umum. Begitu juga berkaitan dengan dinia syariah. Ya, dengan din dan dengan syar'i. Ya. Begitu bersama. Kita nggak paham. Ini kita disuruh ngajarin ini, ngajarin rukun Islam, ngajarin rukun iman, ngajarin akidah, sekolah Islam, ada pelajaran sejarah, ada pelajaran bahasa Arab. Saya nggak ngerti. Dan mohon maaf, dan banyak di antara orang tua yang nggak bisa ngaji juga. Ya, mohon maaf, saya juga konsultan di beberapa sekolah. Ya, mereka mengeluhkan ini. Problemnya apa? Target sekolah banyak turun, bahkan sampai 50% target sekolah itu turun. Di antara kendala yang dihadapi oleh sekolah-sekolah itu adalah orang tua yang kurang proaktif. Dikejar lagi, kita cari permasalahan lagi. Kenapa orang tua yang kurang proaktif? Sebagian ditemukan problemnya adalah apa? Orang tua nggak bisa mendampingi anaknya karena orang tuanya nggak bisa ngaji. Ini problem besar. Ya, orang tua nggak bisa ngajarin. Orang tuanya nggak ngerti, orang tuanya nggak paham. Bagaimana kita mau memberi? Bagaimana kita mau mendampingi? Bagaimana kita mau membimbing? Sedangkan kita sendiri tak mampu, nggak paham. Ya, jadi ibarat seorang montir baru datang ke bengkel, tapi pemilik montirnya nggak tahu apa-apa. Pak, saya dibimbing lah. Aduh, saya juga kakak ngerti deh. Udah kamu belajar sendiri di situ. Ya rusaklah mobilnya orang. Buat kelinci percobaan. Nah, ini poin kedua ini harus kita pahami. Harus kita pelajari. Apa itu? Yaitu orang tua harus mulai belajar. Ini sudah terjadi, Ustadz. Ya, tapi tidak ada istilah terlambat. Ya, tidak terlambat. Ada sampai satu kisah Bapak Ibu sekalian. Anak ini ada PR bahasa Arab di sekolahnya, SD. Ada pelajar PR bahasa Arab. Karena ini sekolah Islam. Ya. Kemudian ayahnya, mamanya ingin mendampingi. PR apa nak? Bahasa Arab. Sini ayah bantuin, mama bantuin. Anaknya jawab aja, udahlah ya. Ayah nggak bisa bahasa Arab, udah percuma deh.
Udah mama nggak bisa bahasa Arab. Percuma deh. Orang tuanya bilang sama saya, aduh Ustaz rasanya muka kok ditempeleng ya sama anak saya. Ya begitulah. Kemudian kenapa ini target hafalan Qur'annya nggak nyampe? Ditelaah, iya Ustadz, mohon maaf orang tuanya belum bisa ngaji. Jadi orang tuanya nggak bisa menemani. Ada berapa yang seperti ini? Ya kira-kira ada separuh Ustadz dalam satu kelas. Fala haula wala quwata illa billah. Terus setelah itu kita bicara harus sabar, mendidik. Ya harus tabah, mendidik. Apanya yang sabar? Apanya yang harus disabari? Wong medianya nggak ada. Modalnya nggak ada, terus harus disabari apanya? Ya pikirkanlah ini. Ya, terkadang seringkali kesalahan itu terjadi pada kita orang tua. Kita nggak tahu, nggak paham. Yang lebih berbahaya lagi adalah orang tua nggak tahu tapi sok tahu. Akhirnya ngajarin yang nggak benar sama anaknya akan nurut sama mamanya, sama ayahnya. Ketika ke sekolah dengan gurunya terjadi benturan yang luar biasa. Ya, ini luar biasa ini. Ya. Ini adalah problem pendidikan di masa pandemi. Ya, yang pertama orang tua ngerasa saya sudah selesai pendidikan saya. Padahal tidak, pendidikan itu sepanjang hayat. Ya. Problem kedua orang tuanya nggak paham, nggak ngerti, nggak bisa baca Arab, nggak bisa ngaji, nggak ngerti ulum diniyah, nggak ngerti ulum syariah. Ini hal musibah ini ya akhi. Terus apa seharusnya solusinya? Ya belajarlah, akui kekurangan kita dan kelemahan kita. Minta tolong kepada sekolah dan lembaga itu untuk melakukan treatment tertentu. Pendampingan kepada Anda. Di sana banyak ustadz dan ustadzah. Ya, Anda bisa melakukan les-les tambahan buat Anda sendiri. Agar kita bisa menjadi orang tua yang baik. Ya, subhanallah. Ya memang hidayah di tangan Allah, tapi kita punya kewajiban untuk mengarahkan dan membimbing mereka. Ya. Ini yang kedua. Ini yang apa? Yang kedua. Yang ketiga adalah kebiasaan. Ya, orang tua harus melakukan pembiasaan pada anaknya ketika dia di rumah. Ya, jangan merasa ini selama ini adalah sekolah. Ya. Sekolah mohon maaf bukan bengkel ketok magic, ya. Tidak, sekolah juga manusia biasa. Ya, sekolah juga manusia biasa, punya keterbatasan. Ya, tapi disinilah dibutuhkan sinergi yang baik antara orang tua dan sekolah. Nah, sekarang kelihatan kalau musim pandemi ini, guru hanya lewat virtual, semuanya lewat Zoom seperti ini. Selama ini bisa diarahkan, dibimbing sholat berjamaahnya, zikirnya, ngajinya, dibimbing. Di sana ada jadwal ngaji, ada sholat berjamaah, ada zikir, kemudian akhlak-akhlak perilakunya diarahkan oleh guru pembimbing, guru kelas, ya, guru bidang studi, ada guru BK dan sebagainya, diarahkan oleh guru-guru itu. Sekarang sudah lupa kali model kelasnya sebelah mana, ini sebelah mana, semuanya hanya lewat virtual. Sekarang siapa yang mendidik? Siapa yang kembali mengarahkan ke situ? Ya kembali kepada Ibu Pertiwi, yaitu orang tuanya. Apakah kita bisa mengarahkan mereka kembali untuk sholat berjamaah 5 waktu? Sebelum itu, apakah kita sudah menjadi suri tauladan yang baik? Memulai dari diri kita sendiri, yang tadi itu, belajar dan mengamalkan. Sehingga yang ketiga, muncullah kita menjadi orang yang bisa mengarahkan. Apakah kita sudah sholat berjamaah rajin 5 waktu, sehingga anak-anak ini rajin melakukan sholat berjamaah 5 waktu? Apakah kita sudah berzikir setelah sholat, sehingga kita bisa menyuruh anak-anak ini sholat? Berzikir setelah sholat. Apakah kita sudah melakukan sholat-sholat sunnah 5 waktu, sholat-sholat sunnah itu? Kalau kita sudah melakukan sholat-sholat sunnah, kita akan dengan mudah menyuruh anak-anak. Apakah kita sudah? Apakah kita sudah makan dengan tangan kiri dan makan dengan tangan kanan, minum dengan tangan kanan? Realita yang terjadi, orang tuanya justru yang minum dengan tangan kiri. Ya, justru orang tuanya yang minum dengan tangan kiri. Ya,
Orang tuanya yang justru minum dengan tangan kiri. Lalu kita menyuruh anak kita untuk minum dengan tangan kanan. Ya, subhanallah. Ya, suatu hari, ini sebuah kisah jemaah. Saya pernah ngisi di satu pengajian, satu masjid lah ya. Setelah selesai pengajian, dipersilakan masuk ke ruang tamu di masjid itu, ada ruang tamu. Saya duduk, disediain biasa minuman, makanan ringan, dan sebagainya. Lalu ketua DKM-nya cerita, Ustadz, minggu yang lalu, kata dia, ada seorang penceramah datang ke sini. Kita yang ngundang memang, kita yang ngundang, dia datang. Dia berceramah dengan sangat bagusnya, Ustadz. Mengajak kita untuk mengamalkan ini, mengamalkan ini, mengamalkan itu. Selesai, kita takjub dengan retorika, dengan gayanya dia, penyampaiannya bagus. Ustadz. Udah ketika selesai biasa seperti ini, kita taruh di ruang tamu, ada minuman, ada makanan ringan. Kita persilahkan, silakan Ustadz minum. Ternyata Ustadz ini mengambil minuman itu, ya mohon maaf, diambil minuman itu ya, lalu dia minum dengan tangan kirinya dia. Ya, diminum dengan tangan kiri. Ketua DKM-nya ini dilihatin. Ya, dilihatin sama ketua DKM. Setelah selesai minum, dijawab sama ketua DKM, Ustadz, ceramah Ustadz tadi itu luar biasa. Tapi sayang Ustadz, ceramah Ustadz itu semuanya terasa hilang, gak ada artinya. Kaget Ustadznya. Kenapa? Iya, dengan Ustadz minum tangan kiri tadi. Wah, pucat mukanya tuh Ustadz. Hilanglah semua yang dia. Begitulah yang terjadi di masyarakat kita jemaah, orang tua. Ya. Orang tua ya, sendiri belum melakukan adab-adab Islam. Berarti anak-anak ini apa yang sudah ditanam, apa yang sudah diajarkan, terasa sirna begitu saja. Karena tidak ada pembiasaan di dalam rumah. Ya, tidak ada apa? Pembiasaan di dalam rumah. Ini satu problem sebetulnya. Ya. Kemudian yang keempat, tidak ada pembiasaan di dalam rumah. Yang keempat berarti apa? Yang keempat adalah tidak ada pendampingan untuk belajar. Ya kalau anaknya sudah gede ya SMP, SMA, oke dia sudah mandiri, sudah bisa belajar sendiri dan sebagainya. Kalau masuk SD, butuh pendampingan. TK apalagi dia butuh pendampingan. Belajarnya juga butuh didampingi waktu dia belajar. Ada kesulitan apa nak? Tidak ada pendampingan. Kenapa? Karena orang tuanya kerja. Ya, si ayah kerja, si ibu juga kerja. Semuanya kerja. Padahal sekarang zamannya WFH. Ya, zamannya WFH. Ini problem-problem yang terjadi yang saya amati di sekolah-sekolah. Ya. Yaitu tadi karena saya juga terjun teknis di sekolahan-sekolahan. Jadi alhamdulillah saya tahu. Ini problem yang pendampingan seperti ini terjadi. Lalu setelah itu yang kelima, kita berbicara tentang kesabaran, keteguhan. Dari mana akan terjadi kesabaran dan keteguhan itu? Kalau kita poin demi poin yang di atas itu tidak bisa kita lakukan. Coba lihat surat Al-Asr jemaah. Ya, coba lihat surat Al-Asr. Apa bunyi dari surat Al-Asr itu? Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Baru yang keempat. Ya, manusia itu rugi kecuali yang beriman, beramal soleh, tawasi bil haq, saling mengajak kepada kebaikan. Nah, dia sendiri sudah punya keimanan, dia sendiri sudah beramal. Lalu di saat itu baru dia mengajak orang lain, mendampingi orang lain, membimbing orang lain, mencontohkan. Itu semuanya. Dia sudah beriman, dia sudah mengamalkan, dia ngajak orang lain, watawasau bil bis sabar. Dia baru di situ untuk mempertahankan itu semua, dia harus bersabar. Ya, untuk mempertahankan itu semua, baru dia dituntut untuk apa?
untuk bersabar dalam melakukannya. Ya, sabar dalam dia sendiri belajar, sabar dalam mengamalkannya. Nah, saat itulah dia akan sabar memberikan contoh, sabar menerapkan amal-amal Islam itu tadi kepada anak-anaknya, sabar untuk mendampinginya. Ya. Jika tidak, kalau ada pembiaran, maka yang terjadi adalah yang menang siapa? Nah, disinilah lawan. Yang menang adalah media. Ya, kemarin saya lagi rapat, bukan kemarin ya, minggu lalu saya rapat sama seorang psikolog. Ya, di satu sekolah. Psikolog ini memberikan satu cerita kepada kita waktu di rapat itu. Dia bilang berapa bulan yang lalu, dia bilang, saya mengunjungi rumah seseorang, kata dia. Ya, di masa pandemi ini, saya berkunjung ke rumah seseorang. Saya melihat anaknya ini tangannya gemeteran. Tangannya gemeteran, Ibu. Begini, posisi tangannya dia gemeteran. Dilihat oleh psikolog, kebetulan dia kandidat doktor ya, psikologi pertumbuhan ya. Goyang tangannya. Saya lihat goyang Ustaz, tangannya, badannya kok gemeteran. Matanya nggak fokus. Akhirnya saya ambil handphone saya kasih handphone. Ketika handphone dipegang, cek hilang berhentinya. Wajahnya berubah, langsung akan pikiran dia itu fokus kepada handphonenya. Siapa anak ini? Ini adalah santri pesantren. Anak ini santri pesantren yang WFH juga, tapi bekerjanya belajar ya. Di rumah juga, pandemi juga, daring juga. Sebelumnya biasa normal. Jadi sejak daring maka dia jadi kayak punya penyakit apa tremor atau apa itu istilahnya. Ketika dikasih handphone mancep tangannya. Itu nggak kebayang itu. Sehari berapa jam dia mainan handphone. Ya, sehari berapa jam itu anak mainan handphone, berarti rusak otaknya dia. Kenapa? Ini pandemi ini hasilnya. Kok bisa? Loh iyalah, orang tuanya kan ngasih. Daripada ngomel, daripada marah, daripada teriak-teriak, daripada berantem, mendingan. Nah, udah itu jawab rumusnya. Daripada mendingan sama dengan rusak. Sudah. Orang tuanya sibuk sendiri. Sibuk sendiri dengan handphonenya, sibuk sendiri dengan dunianya, dan sebagainya. Ya, subhanallah. Sampai ada satu sekolah ketika dia masih kelas 1 ya, targetnya semester 1, anak yang lulusan dari SD umum itu sudah harus bisa ngaji. Karena mereka prosedur di sekolah itu menerima anak yang kurang lancar ngajinya. Udah, tapi targetnya 1 semester harus bisa ngaji. Sudah waktu berjalan. Semester 1 berlalu, dievaluasi kondisinya masih parah. Saya bilang kenapa? Saya panggil sampai gurunya, ya mohon maaf, gurunya saya panggil, guru ngajinya semua saya panggil, saya dudukin. Ada apa? Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Saya tolong ceritain dong. Diceritain, kami udah capek Ustadz, katanya. Saya sudah kasih tahu, sering kami komunikasi sama orang tuanya. Jawaban orang tuanya, iya Ustazah, mohon maaf anak saya. Itu sudah bolak-balik. Berarti problemnya pada orang tuanya yang tidak mau mendampingi. Iya Ustaz, kayaknya begitu. Orang tuanya membiarkan. Anaknya tidak mau diajari. Padahal pembelajaran daring by daring begini. Berapa lama orang kuat? Ayo, saya ngomong sudah hampir berapa ini saya bicara tadi, hampir setengah jam mungkin saya bicara. Tapi apakah orang tua yang mendengarkan acara ini fokus dengan kajian ini? Ya jujur aja, paling handphonenya dinyalain, ditaruh sambil dia beraktivitas sono, handphonenya ditaruh di meja. Yang penting saya nyala, kalau ada info-info penting saya tahu lah. Nggak lebih jauh dari anaknya juga gitu berarti.
Akhirnya kita bikin keputusan apa? Kalau tak ada perhatian lagi ya mohon maaf kita nggak bisa lagi mendidik anak Anda, silahkan cari sekolah. Ya ibarat orang bertepuk sebelah tangan. Ya inilah. Kalau kita tidak melakukan kontrol yang kuat, maka yang menang adalah media. Kalau yang menang media, ya sudah rusaklah moral anak-anak kita. Ya, wahai ayah dan bunda, ya, saya tidak bicara sisi anak. Ya, saya bicara sebagai orang tua. Ya, anak-anak ini mau dibentuk apapun bisa. Ya, ibarat botol minuman ini. Saya tetapkan botol minuman ini begini, bisa. Saya telanjangin bisa. Saya buka ini pembungkus mereknya bisa. Saya buka tutupnya bisa. Saya hancurkan ini bisa. Isinya saya buang bisa. Saya apain bisa. Saya hancurkan, saya mau gunting-gunting bisa. Ya. Siapa yang melakukan? Orang tuanya. Sabda Rasulullah SAW di hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah. Ya. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak itu lahir dalam kondisi fitrah. Apa itu fitrah? Imam An-Nawawi dan para ulama yang lain mengatakan, apa itu fitrah? At-tauhid, yaitu setiap anak dilahirkan dalam kondisi dia bertauhid dan beriman. Siapa yang merubah? Fa'abawahu, maka kedua orang tuanya lah yang merubah. Kenapa Ummu Sulaim meletakkan anaknya dan menitipkan anaknya di rumah Rasulullah SAW yang umurnya masih di bawah 10 tahun, yaitu sahabat Anas ibnu Malik. Kenapa Abu Hurairah dengan 70 sahabat yang lain memilih untuk tinggal di masjid? Ya, kenapa? Karena mereka ingin belajar bersama Rasulullah SAW setiap saat. Kenapa dan kenapa para sahabat itu mulia? Karena mereka ingin belajar dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, inilah artinya apa? Ini adalah masa anak-anak. Dia akan gampang merubah di mana dia bersama dengannya. Lihat, si Utbah dan Utaibah ini menantunya Rasulullah SAW di awalnya. Utaibah juga menantunya Rasulullah SAW. Kedua putranya Abu Lahab. Tahukah kita? Abu Lahab itu kedua putranya menikah dengan kedua putri Rasulullah SAW. Yaitu Ruqayyah dengan Ummu Kulthum, putri Rasulullah SAW. Tapi setelah turun ayat Al-Lahab, keduanya, ayahnya yang merubah sejarah. Ketika turun surat Al-Lahab, ayahnya merubah sejarah. Apa itu? Ayahnya dan mamanya, yaitu Hind, ayahnya dan mamanya Ummu Jamil. Ya, Ummu Jamil. Suaminya kan Abu Lahab. Apa? Meminta anaknya, menekan anaknya, mendorong anaknya untuk menceraikan istrinya. Berubah wajah sejarah jemaah. Coba saat itu dibiarkan, maka Utbah dan Utaibah jadi menantu Rasulullah SAW yang mulia. Dia akan pasti masuk Islam. Seperti layaknya Abul As, suami dari Zainab, menantu Rasulullah SAW. Masuk Islamnya belakangan setelah hijrah. Jauh ya, jauh. Tapi itulah proses. Abul As akhirnya masuk Islam. Tetap menjadi suami dari putri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berbeda dengan Utbah dan Utaibah. Ya. Andai jikalau seandainya dibiarkan, maka dia akan menjadi menantu Rasulullah SAW. Tapi yang terjadi, bapaknya yang merubah, mamanya yang merubah. Jadilah dia penentang Rasulullah SAW bersama dengan ayahnya dan mamanya. Inilah anak di rumah. Itu adalah kesempatan bagi orang tua untuk merubah diri. Untuk merubah, memperbaiki diri orang tuanya. Dan menjadi pendamping-pendamping yang baik. Ya, bersinergi dengan sekolah. Apa yang ada pada sekolah dijalankan. Kalau nggak paham, di sana ada ustadz dan ustadzah.
Ya, wallahu alam bisawab. Saya tidak terlalu lama lah menyampaikan ini. Ya, semakin lama nyampein, semakin konsentrasinya hilang. Ya, saya serahkan kepada moderator, barangkali ada pertanyaan yang ingin disampaikan. Fadhal. Baik, syukran, jazakumullah khairan Ustaz atas pemaparan materi. Baik, mungkin kita langsung saja membuka sesi tanya jawab. Silakan dari Aba dan Ummahat, para orang tua yang ingin bertanya langsung boleh silakan dengan cara raise hand. Kemudian silakan langsung menyampaikan pertanyaannya kepada Al-Ustaz. Silakan kepada para orang tua dipersilakan untuk melakukan tanya jawab dengan Al-Ustaz. Nggak ada yang nanya, senang nih, alhamdulillah. Baik, ada nada bundanya Usman ya, Ummu Usman. Silakan Ummu Usman. Oh iya. Tafadhalin. Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, barakallahu fiik Ustaz. Wa fiik barakallah. Saya izin bertanya, ketika kita sebagai ibu mendampingi anak kita yang sedang sekolah online, dan ketika anak itu sudah hilang fokusnya, jadi ketika guru itu menjelaskan, anaknya itu seperti tidak konsentrasi begitu. Apakah kita harus menegurnya saat itu juga, atau menunggu sampai kelasnya selesai baru kita arahkan gitu Ustaz? Iya. Iya, seperti itu saja. Jazakumullahu khairan. Bagus pertanyaannya. Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Ini menarik. Saya bicara secara umum ya. Anak ketika belajar, kemudian dia nggak fokus. Ya, nggak fokus macam-macam bentuknya. Apakah langsung diingatkan atau tidak? Ya, nanti aja nunggu setelah selesai. Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita berbeda. Apa itu? Beliau kalau melihat kesalahan pada para sahabatnya, beliau langsung tegur. Ya, beliau langsung tegur. Kesalahan apa saja, beliau tegur. Baik berkaitan dengan adab, istilah kita perkara yang sunnah, itu tetap beliau tegur. Ya. Ya, contoh, ada seorang sahabat yang masuk rumah Rasulullah SAW, dia tidak mengucapkan salam. Rasulullah bertanya, apakah kamu tadi sudah mengucapkan salam? Belum ya Rasulullah. Keluar, lalu ucapkan salam. Langsung ditegur saat itu. Jadi langsung ditegur saat itu pula oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masuk masjid, dia mau duduk. Rasulullah nanya, ini khutbah Jumat. Al-Salait, kamu sudah sholat? Belum ya Rasulullah. Sholat sekarang. Lagi khutbah Jumat. Jadi Rasulullah tidak menunggu. Oh, ntar dulu deh. Ntar habis Jumatan tak panggil dia. Anak panggil habis Jumatan. Anak ingat dia. Ya udah selesai ceritanya. Ya. Dan banyak kasus-kasus di zaman Rasulullah SAW. Nah, dari sini bisa kita jadikan dalil, kesimpulan. Bahwa kesimpulan hukum. Bahwa apa? Rasulullah SAW kalau melihat sesuatu yang salah, langsung beliau tegur saat itu. Makanya para ulama fikih akhirnya melahirkan sebuah kaidah. La yajuzu ta'khirul bayan an waqtil hajah. Tidak boleh mengakhirkan penjelasan. Sedangkan di saat itu dia lagi butuh dijelaskan, diarahkan. Nah, begitu juga dalam masalah fikih, masalah pendidikan, masalah apa saja. Anaknya lagi nggak fokus. Ya,
lagi ngaco, lagi kesana kemari. Diingatkan saat itu, ayo fokus lagi. Ayo jangan kemana-mana. Begitu juga guru sama. Jadi guru jangan kayak radio rusak, jangan. Apa itu radio rusak? Ngomong sendiri, radionya dimatiin nggak bisa, radio rusak, power supply-nya rusak. Ngomong aja guru, yang penting saya menyampaikan. Ya, ini bukan guru namanya. Ya, guru itu adalah mendidik dan mengarahkan. Ketika dia mengajar, kalau sekarang daring, ya ada beberapa sekolah itu ada yang mengajar, ada yang mengawasi, guru yang ngawasi satu. Ngawasi apa? Anak-anaknya. Kameranya dinyalain nggak? Fokus nggak? Tidak. Fokus nggak dia? Hadir nggak? Ada nggak? Atau dia kameranya dinyalain tapi anaknya nggak ada? Gitu. Tidur dia nggak? Ngantuk nggak dia? Ada yang mengawasi itu. Sampai seperti itu tuh, ada lembaga yang seperti itu. Ya, begitulah seharusnya guru. Dia bukan hanya sekedar ngajar, tapi dia mengawasi anaknya. Faham tidak kalian? Ayo si fulan, paham nggak? Ayo fulan, fokus nggak? Ayo fulan, coba tadi Ustadz ngomong begini. Ayo coba ulangi. Coba Ustadz tadi ngomong begini. Apa? Sampaikan. Tadi Ustadz ngomong begini, ayo coba Ustadz nanya, jawab pertanyaan. Diulangi. Karena Zoom ini berbeda. Ya, daring ini beda dengan offline. Offline kita bisa melihat. Ngantuk tinggal kita jitak aja, istilahnya begitu. Ngantuk kita tinggal samperin, fulan kamu ngantuk ya. Inilah pengawasan, terus dikontrol. Dikontrol. Kata para sahabat radhiyallahu taala anhu, jika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyampaikan pelajarannya, faka'anna ala ru'usina tayr. Di kepala kita ini kayak ada burung. Kalau Rasulullah SAW lagi berceramah, menyampaikan pelajaran, di kepala kita ini kayak ada burung. Maksudnya apa? Maksudnya begitu fokusnya mereka, begitu perhatiannya dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, ibarat kayu, sehingga burung-burung itu mengira ini adalah kayu, ini adalah pohon yang saya yang saya mau bersandar di situ. Sampai seperti itu fokusnya mereka para sahabat itu ya. Subhanallah. Ya. Kita juga seperti di kepala kita ada burung. Ya iya tidur. Tidur. Terus gurunya didiemin sama gurunya. Ya yang enggak juga. Gurunya juga merhatiin. Orang tuanya juga merhatiin biar semuanya fokus. Ya begitulah petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya pertanyaan yang lain. Baik, syukran atas jawabannya atas pertanyaan dari Ummu Utsman. Ini ada pertanyaan lewat pesan WA, Ustaz. Ustaz, bagaimana solusinya jika anaknya bukan hanya satu orang dalam hal pengawasan dalam belajar? Jadi anaknya lebih dari satu, Ustaz. Sedangkan kadang-kadang kita juga harus mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Kadang-kadang anak-anak lebih pintar daripada orang tuanya. Solusinya bagaimana, Ustaz? Ya, Bismillahirrahmanirrahim, salatu wassalamu Rasulullah. Orang tua ini kan ibarat seorang direktur perusahaan. Memiliki banyak karyawan. Ya, apakah sang direktur itu harus nongkrongi meja karyawannya satu-satu? Apakah kepala sekolah itu harus duduk satu-satu? Di setiap guru harus didudukin begitu. Yang nggak ada yang kuat, nggak ada manusia begitu, nggak ada. Ya. Direktur itu diangkat jadi direktur karena kemampuan manajerial dan kemampuan leadership dia tinggi. Makanya dia diangkat menjadi seorang direktur. Seorang ibu itu direktur, manajer di dalam rumahnya. Ya, kalau harus mendampingi satu-satu, belum lagi ngurusi rumah. Ya kan? Ya kagak kuat lah Ustaz. Iya benar kagak kuat siapa ya? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tapi ibu itu direktur, dia ngawasi, ngontrol. Anaknya ada 2, ada 3, dia ngontrol 3-3-nya dilihat. Oh iya daring nih, dilihat. Oh iya lagi daring. Bukunya mana? Oh bukunya ada. Pulpennya mana? Pulpennya ini. Buku tulisnya Anda dilihat dia nyatet.
sono nyatet, sono nyatet. Sudah dia melaksanakan aktivitasnya. Selesai senggang sambil nunggu tempe digoreng, dilihat dilongok lagi. Oh iya masih. Dilongok dari, lu sono tidur, samperin. Diingatin, ayo fokus lagi belajar, ayo mana buku tulisnya, catat lagi. Lah kan orang tua ngawasin. Bukan nongkrongin satu anak. Walah kalau anaknya selusin gimana, kayak orang zaman dulu begitu. Walaupun sekarang sih sudah nyaris punah anak punya, orang tua punya anak selusin. Ya, kalau zaman dulu gimana? Anaknya, saya punya tetangga dulu masih kecil di Jawa Timur, anaknya 24, Bu. Gimana, Ibu? Satu lagi tetangga sebelah, anaknya 19, Bu. Terus tetangga sebelah-sebelahnya anaknya 10 biji, 10, 10, 8, 10, 8. Kalau di kampung apa kakak rame itu kayak tawon. Tapi orang tuanya dia sehat. Anaknya kadang jadi-jadi. Begitulah, orang tua ini manajer. Ya, manajer mengawasi. Setelah selesai, ayo kamu mana tugasnya kamu, mana catatannya? Coba mama lihat, coba mana ayah lihat catatannya. Oh iya nyatet, oh iya nyatet. Kan laporan, kontrol begitulah. Ya, wallahu a'lam. Seperti yang dilakukan Rasulullah SAW. Beliau nanya keberadaan sahabat. Aina fulan? Mana si fulan? Saya kok nggak melihat si fulan. Sakit ya Rasulullah. Coba kamu tengok. Nanya lagi, mana si fulan? Iya ya Rasulullah lagi baper. Kenapa? Karena kemarin kan turun ayat Al-Quran. La tarfa'u aswatakum fauqa sautin Nabi. Jangan kamu angkat suaramu melebihi suara Nabi. Ya, kalau enggak, amal ibadahmu nanti akan gugur semuanya. Kebaperan ya Rasulullah. Kenapa? Karena dia kalau ngomong suaranya kencang. Jadi dia merasa amal ibadahnya gugur. Dan dia merasa penghuni neraka sekarang. Jadi apa namanya, dia sedih, kasih tahu bukan itu maksudnya. Jadi dikontrol sama Rasulullah. Ini kenapa nggak ada? Kenapa nggak ada? Oh ini lagi sholat, habis sholat dipanggil sini. Kamu sholatmu tadi nggak benar, coba sholat lagi. Ini kan cerita yang di Bukhari Muslim sama Abu Hurairah. Ini kan nilai-nilai pendidikan semuanya diambil dari Quran hadis, bukan dari dunia Barat. Ngapain pendidikan ngambil dari orang Barat? Ya kan? Abu Hurairah cerita ketika saya di masjid, ada orang sholat. Setelah selesai sholat, dia menghampiri Rasulullah SAW. Beliau ngasih evaluasi. Sholat kamu itu salah tadi. Sholat lagi salah. Dia perhatiin. Sholat lagi kamu salah. Ayo sholat lagi kamu salah. Ya Rasulullah, saya nggak bisa. Cuman, oh nggak bisa. Ya udah saya ajarin. Baru diajarin oleh Rasulullah SAW. Dikontrol sama Rasulullah SAW. Diawasi. Sampai last minute beliau mau wafat. Mau wafat last minute sudah mau meninggal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa itu? Hari itu hari Senin ya. Kan beliau meninggal hari Senin. Apa itu? Beliau berjalan merangkak beliau. Berjalan merangkak karena tubuhnya sudah tak kuat. Hari-hari terakhir itu beliau mau wafat. Kan wafatnya hari Senin beliau kan. Hari-hari terakhir merangkak beliau sampai ke depan pintu beliau melihat para sahabat sholat. Oh, di imamnya siapa? Imamnya Abu Bakar Siddiq. Alhamdulillah, senang. Para sahabat tahu, oh, Rasulullah ngelirik. Wah, senang semua. Sampai kita nggak bisa fokus. Kenapa? Karena ngelihat Rasulullah ngelirik, ngelihat kita. Kita senang, Rasulullah udah sehat berarti. Dipantau jemaah. Diperhatikan, oh ini sudah sholat. Oh ini. Siapa yang jadi imam? Oh yang jadi imam ini aja. Masih beliau atur. Begitulah cara mengawasinya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, syukran atas jawabannya, Ustaz. Sebelum kita pertanyaan secara langsung, ini ada pertanyaan lagi lewat chat dari Ummu Nala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz mau bertanya, bagaimana cara kita menghadapi anak yang sejak PJJ ini berubah wataknya, bukan menjadi lebih tertarik pada gadget seperti yang Ustaz terangkan tadi, tapi justru malah bosan dengan gadget, malas sekolah, caper, lelah, nggak ada gairah, dan jadi cepat memarah. Bagaimana cara kita mengatasi
anak yang seperti ini Ustaz. Syukran, jazakumullahu khairan. Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Tentu anak seperti ini harus dianalisa lagi. Ya, apa penyebabnya? Adakah faktor internal? Adakah faktor eksternal yang mempengaruhi? Sehingga kita nggak bisa menjawab dengan cepat. Ada masalah apa dengan dia? Nah, di sekolah itu kan ada bagian namanya BK, bimbingan konseling. Bagian taujihat, wal irsyadat, memberikan bimbingan dan pengarahan pendampingan. Atau di sekolah ada yang namanya guru pengawas atau guru pembimbing, ya, guru pembimbing khusus menangani anak-anak. Ya, mereka itu tetap bekerja full, ya. Guru-guru ini, ustadzah ini tetap bekerja full mereka. Karena kan gajinya juga full, itu kan terima full. Ya kan, orang tua juga bayar SPP-nya juga full karena sekolah juga mengeluarkan biaya full juga, gitu kan. Sama, ATK juga dikeluarin full. Artinya apa? Konsultasikan coba, ya. Saya tidak bisa memberikan langsung arahan seperti apa karena tidak tahu akar masalah. Ya, ada apa dengan anak ini? Ada problem apa dengan anak ini? Ya, sehingga saya hanya bisa memberikan saran. Coba komunikasikan dengan guru BP, guru BK, guru pengawasnya, guru wali kelasnya. Ya, dikomunikasikan, dicarikan permasalahannya apa dengan anak ini. Ya, kalau sudah ketemu akar masalahnya, baru nanti solusinya insya Allah akan terang benderang. Ya, coba diskusikan. Guru-gurunya masih ada di sekolahan semua, setiap hari ada jam kerjanya, ya komunikasikan dengan mereka, nggak ada masalah kan, Anda datang kan sendiri, bukan kerumunan. Anak Anda juga Anda bisa ajak ke sekolah, mungkin dia bertemu dengan guru-gurunya, mungkin dia bisa dinasehati langsung, dicari problemnya apa dengan gurunya, insya Allah permasalahan akan mudah diatasi. Kalau didiamkan begitu saja, ya akan semakin parah. Ya, akan semakin parah, tapi cepat cari permasalahannya, komunikasikan dengan guru-guru yang ada di sekolahan. Wallahu a'lam bishawab. Baik, syukran, jazakumullah khairan atas jawabannya. Tadi sepertinya Ummu Umamah, raise hand ya, ingin bertanya langsung kepada Ustaz. Mungkin bisa langsung bertanya Ummu Umamah kepada Ustaz. Silakan Ummu Umamah. Iya, syukran. Syukran Ustaz. Jazakumullah khair atas ilmunya pagi ini. Sebenarnya bukan pertanyaan, hanya mohon saran, nasihat supaya kami para ibu bisa mengatur emosi lebih baik lagi Ustadz. Karena daring ini benar-benar menguras emosi kami gitu. Karena kadang anak ya mereka kejujurannya teruji, kita suruh belajar tanpa chatting dengan teman, taunya mereka bilang iya, tapi akhirnya mereka chatting dengan teman gitu. Nah, kadang kalau kayak gitu emosi kita jadi pengen naik gitu, Ustaz. Terima kasih, jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, ba'd. Ada sampai bilang, Bu, ya Bapak, ini daring kelamaan ini bukan anak-anaknya yang boring, ya. Kelama-lamaan bisa cerai ini sama istri kita ini. Jadi sampai teman itu cerita jamaah perceraian di mana, di Jakarta, ketika itu dia berakhir cerai sama istrinya, perceraian di Jakarta ini mulai daftar sampai dipanggil lagi itu setengah tahun. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Baru setengah tahun Ustaz, baru 6 bulan dipanggil. Setelah 6 bulan dipanggil dari daftar. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kok sampai gitu? Iya. Itu pun Ustaz kalau mau datang harus pagi-pagi benar. Kenapa? Nggak dapat parkir kita. Susah cari parkir, setengah mati itu pengadilan. Ya Allah, padahal sidangnya bisa jadi nanti siang, masih an. Tapi ya gimana, nggak ada tempat. Ya gitu Pak. Artinya apa? Itulah. Jadi bukan hanyalah masalah daring saja. Masalah rumah tangga pun. Kita ini
Ya, bukan masalah daring saja, bukan pembelajaran dengan anak. Ya. Kita masalah rumah tangga pun harus pandai-pandai mengendalikan emosi. Kenapa bisa demikian? Ya, ini kan istilahnya inilah yang terjadi. Apa itu? Orang kalau terlalu sering berinteraksi akan mudah memicu konflik. Ya, kalau sudah terlalu sering dia berkomunikasi akan mudah terjadi konflik. Ya. Kalau jarang ketemu, itu bisa enak ngomongnya. Ibu sama saya bisa enak, manu, santun. Kenapa? Jarang ketemu sama saya. Coba yang dengan setiap hari ketemu. Waduh, ini tutup botol ini jatuh, seakan-akan rumah runtuh. Wah, masalah kecil sekali akan jadi pemicu hebat. Kenapa? Karena sering bertemu setiap hari. Nah, dari situlah kita ini seringkali ayat-ayat Al-Quran, coba perhatikan. Yang selalu disuruh bersabar itu siapa? Kalau suami istri, ya selalu disuruh bersabar itu adalah suaminya. Coba perhatikan ayat mana aja. Yang selalu disuruh sabar oleh Allah itu suami. Suami, sabar, sabar ya, sabar ya, sabar. Sabar ya. Kenapa? Karena Allah menyuruh perempuan di rumah. Itu emosinya nanti tinggi. Sabar kamu sabar. Nanti kalau kamu sabar akan menjadi sebuah keindahan yang luar biasa. Sabar ya. Perempuan kayak tulang rusuk ya, gampang ngomel, gampang ini, gampang sabar kamu. Subhanallah. Coba perhatikan ayat Al-Qur'an di mana saja yang berkaitan dengan rumah tangga. Kemudian berkaitan dengan anak, orang tua yang disuruh bersabar. Ketika antar suami istri, ayah yang disuruh bersabar karena yang labil itu cewek. Apalagi hari itu dia lagi menstruasi. Waduh. Nah, dahsyatnya lagi itu sabar Anda harus super ekstra. Ya, karena dia yang labil. Ya. Kemudian ketika dengan anak yang labil, maka yang disuruh sabar siapa? Orang tuanya. Sabar. Sampai Rasulullah SAW mengatakan apa? La, diapal itu hadis sama anak-anak. La taghdab, la taghdab, la taghdab, walakal jannah. Jangan marah, jangan marah, jangan marah. Kamu nanti masuk surga. Ya. Ya, jangan marah, nanti kamu dapat surga. Ya, lihat ini, al-ghadab min fayhi jahannam. Marah itu dari uapnya api neraka jahannam. Ini yang harus kita tanamkan. Tapi kita manusia, iya kita manusia nggak pernah selama hidupnya, nggak ada cerita selama hidupnya nggak pernah marah, itu nggak ada. Saya juga manusia, kita semua manusia. Tapi sebaik-baik manusia adalah yang memperbaiki kesalahan. Ya kita marahnya kita ada maslahahnya. Bukan karena hal yang kecil-kecil marah. Jadi bagaimana kiatnya? Ya kembali kepada diri kita. Kita harus pandai mengendalikan diri, berpikir sebelum bertindak, ya pikirkan maslahat dan kebaikannya. Jangan main lepas-lepas begitu. Dalam segala hal kita tidak boleh main emosi, tidak akan menghasilkan apa-apa. Satu ingat lagi, marah yang tidak ada sebab yang syar'i itu tidak akan menghasilkan buah apa-apa. Ada marah yang boleh, ada anak kita nggak sholat, marah kita. Bahkan suruh mukul sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pukul dia. Tapi jangan dipukul wajah ya, jangan dipukul wajah kata Rasulullah SAW. Hindari wajah nibul wajah. Marah kita, kenapa? Karena dia nggak sholat. Tapi kalau hanya masalah sepele, kecil, ya ini tidak pantas kita untuk marah. Dan itu pun sudah melewati berkali-kali pembiasaan butuh memang marah. Tetapi kalau setiap masalah marah, setiap masalah stres anaknya Bu. Jadi intinya apa? Pengendalian amarah. Ya, itu gimana kiatnya? Ya susah memang karena itu kembali kepada masing-masing. Ya, masing-masing diri yang harus mengendalikan emosinya. Makanya Rasulullah SAW mengatakan kiatnya, kalau Anda mau lagi duduk marah, berdirilah. Kalau Anda lagi berdiri marah-marah, duduklah. Maksudnya pindah tempat. Kalau lagi di sini marah, coba pergi pindah tempat sana. Insya Allah marahnya rendah. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik.
Insya Allah masih boleh lanjut Ustaz ya. Dan ini ada beberapa pertanyaan dari para orang tua. Boleh sampai 11:30 lah. Baik, syukran Ustaz. Mungkin ini ada pertanyaan langsung kayaknya dari Ummu Habibi. Baik, Ummu Habibi, silakan bisa langsung bertanya kepada Al-Ustaz. Bismillah, alhamdulillah, syukran sebelumnya Ustaz Zulfan. Bismillah Ustaz, ya mohon izin untuk sharing. Jadi masa PJJ itu sebenarnya Masya Allah banyak ibroh ya, memang kalau buat saya pribadi dengan suami banyak ibroh untuk ketika kita tarbiyah anak. Salah satunya ketika memang di satu sisi PJJ saat kita menjadi seorang guru. Nah, si kecil ini dengan izin Allah alhamdulillah TK kelas TK dan SD kelas 1 kan sudah PJJ, jadi sebagian besar waktunya saya dampingi ketika PJJ online. Nah, pada saat itu ketika memang ada tugas dari sekolah, harapannya itu saya punya tipe Mas Habibie, ini misalnya ini amanah, Mas Habibie habis ini tugas ini selesai, tugas ini ya, setelah ini kerjakan selesai, belajar ini ya. Nah, kadang itu saya merasa, ya Allah, apa saya terlalu ini ya, maksudnya terlalu anak-anak kan biasanya ada fase di mana mereka masih masa bermain. Kadang saya tuh menerangkan, Mas, ini amanah. Setelah ini tuh Mas Habibie boleh bermain. Nah itu kadang saya merasa bersalahnya, benar nggak ya? Seperti itu. Maksudnya saya nge-push nggak ya gitu. Karena setelah ini harapannya Mas Habibie ini, nanti istirahat ya nak, habis itu seperti ini gitu kan. Tapi kadang ada muncul dalam hati, salah nggak ya? Takutnya anak lelah tanpa kita ketahui seperti itu. Cuman selama ini sih dengan izin Allah karena tipenya anak saya dengan saya tuh alhamdulillah Allah saling melengkapi. Jadi saya tipe seperti itu, anak saya tipenya lebih kayak oh iya dibikin nggak bercanda gitu loh Ustadz. Jadi sama-sama saling gimana ya. Jadi buat saya tuh beban sebenarnya, takutnya ke dianya itu merupakan sesuatu yang nge-push ya. Cuman dengan izin Allah sih dia sampai sekarang itu bisa nerima. Nah, ternyata dari situ ada perubahan yang saya rasakan ketika qadarullah saya nggak lagi dampingi si kecil, saya coba minta tolong khodimat untuk yang mendampingi si kecil. Qadarullah ternyata menimbulkan protes sama si kecil. Aku nggak mau kalau nggak didampingi sama bunda. Begitupun juga ketika ayahnya liburan, saya coba tes, ayahnya yang dampingi. Ternyata qadarullah si kecil pun juga nggak mau. Saya tanya, kenapa nggak mau? Kenapa maunya cuma saya sama bunda? Kan Mas Habibie bisa oper pendamping seperti itu. Nah itu ada kayak rasa sungkan juga ke suami, kadang gitu juga. Karena memang ternyata si kecil tuh milih gitu loh. Pendamping itu yang dia rasakan, dia milih. Sehingga kadang saya merasa bersalah. Itu aja sih Ustadz. Bagaimana menurut Ustadz seperti itu? Syukron. Jazakumullah khairan katsir. Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Ayah, bunda, Rasulullah SAW itu dekat sama anak-anak kecil semuanya. Ya, ketemu sama mereka, beliau mengucapkan salam, duduk bermain sama anak-anak kecil itu. Rasulullah SAW dekat dengan cucunya. Ya, sangat dekat dengan cucunya. Begitu dekatnya beliau dengan kedua cucunya, Hasan, Husain, pulang dari perang pun beliau mampir ke tempat cucunya dulu. Ya, diambil, kata Abu Hurairah, ditaruh di kendaraannya, kudanya, diajak muter dulu, habis itu dibalikin ke rumah orang tuanya. Begitulah kedekatan. Alhamdulillah, kita bersyukur kalau kita bisa dekat dengan anak-anak. Ya, kita bersyukur, ini karunia. Bisa dekat dengan anak-anak, bisa diarahkan anak-anak itu. Ya. Keterbukaan akan terjadi, anak-anak mau belajar, mau semangat, gitu ya. Ketika orang tuanya ini, sang ibu, mamanya ini, bundahnya ini berhalangan, dia akan beritahu, besok mama nggak bisa nemenin ya, mama ada acara besok ini. Kamu belajar ya sama ayah, apa nanti anak akan nurut. Ya, justru ini satu kebaikan. Ya, tidak ada masalah. Apa kita merasa bersalah ketika dia belajar sama yang lain terus dia nggak mau? Itu wajar lah. Ya, wajar. Anak-anak begitu itu hal yang wajar.
Justru kita patut syukuri ada yang dia sukai untuk duduk dan bermain, dia belajar dan terbuka. Tinggal kita arahkan saja, ketika kita berhalangan, kita bisa arahkan dia ke yang lain. Ya, barakallahu fiikum. Tanya yang lainnya? Ini ada 2 lagi, Ustaz, dari pesan di chatting. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Bagaimana solusinya dengan keadaan orang tua yang sudah berpisah? Di mana jika anak berada di lingkungan keluarga ayahnya di saat akhir pekan, terdapat perbedaan pendidikan seperti dibolehkannya mendengarkan musik, ada padat makan yang tidak diperhatikan, di mana sangat mempengaruhi perilaku anak saat kembali ke rumah ibunya. Bagaimana cara seorang ibu mengajar anak-anaknya tetap istiqomah, Ustaz? Jazakumullahu khairan. Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Ini problem ini. Yang ini bangun, yang ini ngerusak. Yang ini bangun, yang ini ngerusak. Maka kaidahnya apa? Ad-darar yuzal. Keburukan itu harus dihilangkan. Jadi anak-anak harus dijaga dari lingkungan-lingkungan yang bisa merusak akidah, bisa merusak akhlak dia. Dia harus diselamatkan dari lingkungan-lingkungan yang buruk. Dia tinggal di ruangan itu, keluarga yang sono suka jingkrak-jingkrak, suka musik, suka nyanyi, ini itu. Perempuannya juga seperti ini, antar sepupu, antar ini, tak ada jilbab, tak ada ini, sangat terbuka sekali. Wah, ini rusak anak kalau sudah begini. Terus gimana? Ya sudah harus dijauhkan anak dari lingkungan seperti itu. Ya, jika pertanyaannya seperti itu, kasusnya seperti itu, ya seperti ini jawabannya. Ya, apa yang terjadi di balik layar kita tidak tahu. Kita menjawab sesuai dengan pertanyaan. Apa itu? Selamatkan anak Anda dari kemungkaran-kemungkaran itu. Nanti dia akan terdidik karena anak itu kan melihat dan mendengar. Melihat dan mendengar. Apa yang dia lihat terekam dalam memori otaknya. Apa yang dia lihat juga terekam memori otak, terdengar juga memori otak. Lalu muncullah memori itu nanti dalam sikap dan perbuatan motoriknya dia. Nah, ini berbahaya kalau sudah muncul seperti itu. Jadi anak ini harus diselarkan, disterilkan. Ikan, ada namanya jalalah. Kalau ikan itu makan kotoran, najis, maka kata Abdullah bin Umar, para ulama fikih, tidak boleh dimakan sampai dikarantina dulu dengan air bersih dan makanan yang suci. Baru dia boleh dikonsumsi dan karantinanya selama beberapa hari. Itu ikan. Bagaimana manusia? Harus dikarantina dulu dari tempat-tempat yang kotor agar dia tumbuh menjadi anak yang saleh dan salihah. Ya, barakallahu fikum. Baik, syukran, jazakumullah khairan atas jawabannya, Ustaz. Satu lagi yang terakhir mungkin, ya. Pertanyaan terakhir. Boleh. Bismillah, assalamualaikum Ustaz. Mohon tipsnya. Bagaimana mengawasi daring 4 anak? 1 kelas 8, 1 kelas 6, 1 kelas 4, dan satunya kelas 1. Belum lagi ada 1 balita dan 1 bayi yang harus diurus. Rasanya setiap hari seperti perang dan lelah sekali dengan daring. Ini yang stres ibunya ini. Ya, sebetulnya pertanyaan ini bukan ke saya. Ini pertanyaannya ini ke kepala sekolah ini, bukan ke saya sebetulnya. Artinya secara nggak langsung ibu ini nanya, Pak Kepala Sekolah, saya pusing, gitu ya. Kepala sekolah pusing, gimana caranya, gitu ya. Ini teriaknya ke kepala sekolah, bukan ke saya, gitu ya. Kepala sekolah, saya pusing, daring melulu. Bayi saya belum makan, yang ini belum makan, yang satu belum makan. Ntar malam bapaknya teriak minta makan. Udah muter. Jadi mamanya jadi Superman akhirnya. Nah, jawaban saya secara umum sudah kejawab tadi itu, ya, dan secara khusus ya nanti
dikomunikasikan. Tapi secara umum saya bisa menjawab nanti sebelum Anda nanya ke kepala sekolah dan ke guru ya. Ada yang kelas 8. Kelas 8 itu bisa belajar sendiri mandiri. Kelas 6, 5 itu dia bisa belajar mandiri. Anda bisa menemani anak yang lebih fokus, yaitu apa? Mengedepankan yang lebih butuh daripada yang butuh. Kaedahnya begitu kan? Kalau dalam dakwah, mengedepankan orang yang lebih butuh daripada yang butuh. Yang lebih butuh siapa? Kelas 1. Kelas 1 anak Anda lebih butuh, maka Anda lebih bisa fokus di yang kelas 1. Sedangkan kelas-kelas yang lain kan dia sudah mulai dewasa. Dia bisa mandiri sendiri. Wah, ada yang kelas 3, umpama ya sesekali ngongok yang kelas 3 lah masih anak-anak. Yang kelas 1 ini yang butuh dampingan. Sedangkan yang sambil ngeliatin adiknya yang masih balita. Jadi Anda nggak begitu terlalu capek ya. Yang dewasa sudah biarkan dia belajar sendiri, biarkan dia mandiri, karena itu adalah mendidik kemandirian dia. Kemandirian dalam belajar, kemandirian dalam bersikap, dia tanggung jawab, kejujuran, dan sebagainya. Karena dia sudah dewasa. Yang satu ini, yang kelas 1 ini, yang harus Anda dampingi, ya, mendapatkan prioritas yang lebih. Ya. Ini yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika yang saya sampaikan kurang maksimal dan banyak kesalahan atau kekurangan pada diri saya. Mohon maaf. Terima kasih kepada pihak sekolah, sekolahnya ini, guys, ya. Guys, Semoga guys ya. Semoga bermanfaat buat kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan. Sama-sama. Baik, syukran jazakumullah khairan Ustaz atas ilmunya hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita dengarkan, apa yang kita catat hari ini bermanfaat bagi kita semuanya. Kemudian kita bisa mengamalkan apa yang sudah kita pelajari untuk hari ini. Dan mudah-mudahan kita terus bersemangat dalam rangka untuk menuntut ilmu. Kemudian kita bisa menjadi suri tauladan yang baik bagi anak-anak kita semua. Baik, itu saja mungkin rangkaian kegiatan parenting Sekolah Guys Jakarta untuk hari ini. Mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaat dari kajian tadi. Kita cukupkan dengan baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran jazakumullah khairan kepada orang tua yang sudah hadir pada kesempatan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah.